Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, Alam Mistis Channel, yang selalu menghadirkan kisah-kisah misteri yang menarik buat Anda. Seperti cerita misteri nyata berikut ini yang berjudul Gagal Sampai ke Puncak, Dihantui Arwah Korban Kebakaran Gunung Lawu. Kisah nyata ini ditulis oleh seorang pendaki wanita asal Jakarta, Rida Riyani, dan diunggah di halaman pendakiindonesia.com pada bulan Februari 2019. Begini ceritanya. Gunung Lawu berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu adalah salah satu gunung favorit para pendaki karena keindahan jalurnya, sabana, dan cerita-cerita mistis yang berkembang tentangnya. Menuju titik awal pendakian Gunung Lawu bisa menggunakan bis antar provinsi atau kereta dengan waktu tempuh kurang lebih 10 jam. Awal September 2016 yang lalu, saya bersama 10 teman merealisasikan pendakian ke Gunung Lawu. Kami menuju jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Perjalanan ditempuh sekitar 2 jam. Pemandangannya yang indah, kebun teh terhampar di kanan kiri jalan. Ada bukit-bukit yang tinggi menjulang, pohon-pohon pinus kokoh berdiri di pinggir jalan saat melintasi jalur itu. Kami pun tiba di rumah pemilik mobil yang menjemput kami di Solo. Letaknya di kaki Gunung Lawu, dekat sekali dengan Candi Ceto. Di base camp pendakian Candi Ceto, pendaftaran diurus oleh leader kami, Bang Irwan. Sementara ia mengurus perizinan, dan di briefing kami menunggu sambil selfie. Setelah kelar urus-mengurus, kami berdoa kemudian mendaki. Waktu itu sekitar jam 5 sore, kami mendapatkan 2 teman baru dari Semarang, yaitu Mas Mencen dan Mas Gondrong. Jadilah kami bersebelas mendaki bersama. Saat itu cuaca sangat bersahabat, burung-burung hutan dan jalak berbunyi menyapa dan mengikuti kami. Selain Candi Ceto, ternyata ada sebuah candi lagi di jalur pendakian yang cukup ramai oleh wisatawan. Namanya Candi Ketek. Sekitar 30 menit dari Candi Ketek, kami tiba di pos 1. Karena saat itu maghrib, kami berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 2 untuk sholat maghrib tentunya. Dari pos 1 ke pos 2 perlu sekitar 45 menit. Akhirnya kami mengqadha sholat maghrib dan isya. Nah, dari sinilah kejadian ganjil muncul. Jujur, saat selesai sholat, beberapa dari kami termasuk saya buang air kecil di belakang yang jaraknya lumayan dari pos 2. Saat itu kami nggak merasakan apapun seperti sebelum-sebelumnya. Kami juga sopan santun, jika hendak buang air kecil kami permisi dan mengucap salam dan terima kasih. Melewati pos 2, perasaan masih biasa saja, belum ada keganjilan sama sekali. Sampai akhirnya setelah 10 menit meninggalkan pos 2, Bang Deno terhentak. Ia seperti kaget dan berhenti. Tapi dia nggak bercerita apapun dan cuma lanjut berjalan. Kaki saya waktu itu terasa berat sekali, susah sekali untuk digerakkan. Saya masih berpikiran positif untuk nggak memikirkan hal-hal lain. Sepanjang perjalanan saya melihat makhluk gaib berseliweran. Banyak yang saya lihat, namun lagi-lagi saya mencoba berpikir positif saja. Setengah perjalanan saya terus muntah-muntah. Akhirnya saya terjatuh. Saya dipapah untuk berjalan sebentar sampai ke pos 3 yang tak jauh dari lokasi saya jatuh. Di pos 3 teman-teman istirahat dan saya meluruskan tubuh saya sejenak. Lalu saya nggak ingat apapun itu. Namun menurut cerita semua teman-teman pendakian, saya kemudian tertidur. Saat teman-teman sudah selesai masak mie instan, Adam mencoba membangunkan saya, tapi saya nggak bangun-bangun. Sampai akhirnya teman-teman semua panik. Setengah tubuh saya sudah dingin sekali. Saat itu teman-teman mengira saya kena hipotermia. Lalu Kak Tanti dan Jen mengganti pakaian saya, membungkus saya dengan sleeping bag, sarung, dan memeluk saya sambil membangunkan saya berulang kali. Namun saya sama sekali nggak bereaksi. Menurut cerita teman-teman, napas saya hilang timbul dan tipis sekali. Badan saya juga sudah dingin dan wajah pucat sekali. Teman-teman sangat takut saya kenapa-kenapa. Kak Tanti dan Jen pun menangis membangunkan saya.
Teman-teman ada yang membacakan surat Yasin sambil terus berusaha membangunkan saya. Sampai akhirnya Bang Deno memegang dan memeluk saya karena dia tahu hal-hal gaib. Dia bilang ke teman-teman kalau ada yang mengikuti saya. Bang Deno terus mencoba membangunkan saya, namun saya nggak bereaksi. Beberapa kali juga dia memberikan napas buatan, namun tak ada reaksi juga. Akhirnya entah apa yang dilakukan Bang Deno, saya pun tersadar dan muntah berkali-kali. Saya pun kaget dan heran melihat teman-teman yang menangis dan tertawa lega melihat saya bangun. Saya cuma bisa melongo karena nggak ingat apapun. Tapi yang saya tahu, tadi saya mimpi bertemu 3 orang pendaki, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan, yang salah satunya berkerudung. Yang saya ingat, si laki-laki ini minta tolong pada saya, sementara si perempuan berjilbab minta saya mendengarkan ceritanya, dan perempuan satu lagi hanya tersenyum-senyum dan berulang kali terbahak-bahak. Saat saya siuman, tak seorang pun teman yang mau bercerita. Kalau saya bertanya-tanya, pada kenapa sih? Ada apaan? Mereka hanya senyum-senyum tapi bungkam. Karena sudah jam 11.30 malam, kami memilih untuk kemah di pos 3 saja dan menunda pendakian sampai esok pagi. Saat itu saya juga masih heran, mereka menjaga saya seperti menjaga narapidana. Saya satu tenda dengan Adam, Kak Tanti, dan Bang Irwan. Walaupun mata belum mengantuk, mereka semua meminta saya untuk tidur. Pagi harinya kami bangun jam 7 pagi. Setelah sarapan dan siap-siap, kami mulai berjalan ke puncak. Sebelum perjalanan dimulai, berulang kali saya dipastikan sehat oleh teman-teman, dan saya memang merasa nggak kenapa-kenapa. Saya nggak sakit, apa yang harus saya khawatirkan? Pendakian menuju puncak pun dimulai. Tentunya ditemani segarnya udara dan kicauan burung. Entah itu burung apa. Nah, saat menuju pos 4 yang tanjakannya super curam, kanan kiri pepohonan tandus seperti habis terbakar. Ketika saya mendongak hendak memegang akar pohon, saya kaget-kagetnya melihat 3 wajah orang dalam keadaan melupas dan hancur seperti orang kecelakaan. Saya jatuh dan spontan menangis ketakutan, nggak mau meneruskan perjalanan ke atas. Adam mengalah, dia ikut turun menemani saya, sementara yang lain tetap kekeh menuju puncak. Kami berpisah di pos 4, sebenarnya saya sendiri pun nggak masalah turun sendiri. Tapi Adam terlalu khawatir sama saya sehingga ikut turun sepanjang perjalanan turun. Tibalah di base camp Reko, relawan Cetong, dan bertemu dengan Pak De Anggoro dan Mas Kris. Pak De Anggoro yang menyambut saya di base camp, ia seperti sudah tahu apa yang saya alami. Ia tersenyum saja. "Piye Nduk, sehat?" Ia bertanya. Saya yang kelelahan hanya membalas senyuman sambil bilang saya gagal sampai puncak. Ia hanya tersenyum lalu merangkul saya untuk bercerita. Tapi Adam lebih dulu bercerita. Kemudian barulah Pak De Anggoro bertanya apa yang saya ingat. Saya ceritakan tentang ketiga pendaki yang saya temui itu. Tiba-tiba saya spontan menyebut nama Kartini. Ternyata menurut cerita Pak De Anggoro, dulu terjadi bencana yang sangat menyeramkan, yaitu kebakaran Gunung Lawu di jalur Cemoro Sewu, dan hanya saja bagian Ceto cuma kena sedikit, yakni di sekitar pos 4. Menurut ceritanya, yang wafat ada 9 orang lebih. Ada 4 orang yang kebakaran yang sangat susah diidentifikasi jasadnya. Pak De Anggoro bercerita mereka memang biasa menampakkan wujudnya untuk mengajak pendaki interaksi atau sekedar muncul saja. Banyak yang gak kuat sampai kesurupan, sakit, bahkan ada yang wanita asal Tegalrejo yang kesurupan dari atas sampai base camp, lalu mereka gak kuat akhirnya meninggal. "Kepiye to wis kandhane ra dirumukke," kata Pak De Anggoro. Ternyata menurut si Pak De, kemarin sebelum kami mendaki ada briefing. Pak De sudah memperingatkan sebaiknya jangan nanjak dengan jumlah ganjil. Dia juga memastikan apakah kami yakin mau mendaki jam 5 sore, karena jam-jam segitu memang waktunya turun setan menjelang maghrib.
Akhirnya Pak De meminta saya untuk mandi di sandang di Puri Saraswati. Namun saya menolak. Akhirnya saya hanya cuci muka, cuci tangan, dan cuci kaki. Setibanya di depan pintu sendang, saya melihat sesosok perempuan cantik, namun terlihat galak dan bertubuh seperti ular. Saya kaget. Lalu Pak De bertanya, "Melihat apa? Melihat apa?" Saya bilang bahwa saya melihat wanita itu. Lalu seraya menunduk dan menelungkupkan tangannya. Dia hanya berkata kepada saya, "Jangan takut, jangan takut. Ayo masuk, bersihkan badanmu, bersihkan badanmu." Saya menurut saja. Lalu saya cuci muka, kaki, dan tangan masing-masing 3 kali. Setelah itu saya melempar uang koin seikhlasnya ke dalam kolam sambil berharap yang terbaik. Percaya atau tidak, setelah itu saya merasa badan saya yang sebelumnya gak karuan menjadi jauh lebih tenang dan enteng. Nah, begitulah ceritanya, cerita nyata yang dialami oleh pendaki wanita asal Jakarta, Ri Daryani. Semoga cerita tadi bisa diambil hikmahnya. Sekian dari Kismis, kisah-kisah mistis. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah mistis selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Alam Mistis, dan klik juga tombol lonceng agar selalu update video-video terbaru dari kami yang akan membuat bulu kuduk merinding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.